Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang di sekitarnya coba lihat sampahnya kalau masih ada atau tidak, dan kursinya dirapikan. Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya harinya adik-adik? Baik, Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, siapa yang bisa memimpin doanya? Ketua kelasnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Coba berdiri, kita isi breathing dulu. Dulunya itu, ini botak, ini botak, ini batu, ini batik. Oke, ngerti? Ini botak, ini batik, batu. Ini botak, ini batu, batik. Bisa kita mulai? Bisa. Botak, batuk, batuk, batik, batik, botak, botak. Oke. Kita temukan kita semua. Nah, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya sama kalian. Jika kalian memiliki uang 500.000, apa yang kalian lakukan? Belanja. Mana? Apalagi? Beli tanah. Nah, jawaban kalian bermacam-macam. Ada yang ingin belanja, ada yang ingin kasih orang tua, ada yang juga ingin membeli tanah. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kata dengan baik dan menghindari sifat hidup berfoya-foya. Menurut kalian apa itu sifat berfoya-foya? Beli yang keinginan bukan kebutuhan. Kaos mata. Beli skincare. Kebutuhan Contohnya seperti apa? beli yang tidak bermanfaat. Beli yang sesuai keinginan bukan kebutuhan. Hidup berfoya-foya adalah sikap menggunakan kata secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Orang yang berfoya-foya cenderung membeli barang mewah atau menghabiskan uang tanpa pertimbangan manfaat dan kebutuhan.
betul nih yang kalian bilang tadi. Dan juga contohnya seperti membeli handphone. Membeli handphone bukan karena kebutuhan, karena handphonenya masih bagus, masih layak dipakai sebelumnya, tapi dia ada beli lagi cuma karena ikuti tren, gitu seperti iPhone ya. Gitu. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, ada yang bisa baca dan dibaca? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atidul qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Siapa yang bisa membaca? Saya guru kepada keluarga yang dekat akan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hambur hartamu secara boros. Lalu ayat berikutnya, ayat 27 lagi-laginya, ada yang bisa baca? Ayo Yusuf. Artinya mungkin baca. Sesungguhnya pemboros itu adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah itu saudara setan, dan setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Tangan buat temannya. Nah, adik-adik, pada ayat ini Allah memberikan 2 perintah dan 1 larangan. Yang pertama, perintah pertama memberikan hak kepada orang yang membutuhkan. Allah memerintahkan kita untuk membantu keluarga, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya, sebagian harta yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan membantu sesama. Contohnya itu seperti bersedekah kepada orang yang membutuhkan, membantu teman yang kesulitan seperti membeli alat tulis. Lalu, larangan jangan boros atau menghambur-hamburkan harta. Setelah memerintahkan untuk berbagi, Allah juga melarang kita menggunakan harta secara boros. Jangan sampai uang yang kita miliki dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Contohnya seperti membeli barang hanya karena ikut tren,
Lalu jangan berlebihan sampai uangnya habis. Pada ayat 27, mengapa pemboros disebut saudara setan? Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Maksudnya bukan berarti karena mereka itu benar-benar saudaranya setan. Oke? Tetapi karena mereka mengikuti sifatnya setan, yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah dan menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang salah. Lalu ada tasbir dan israf. Tasbir berarti menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau bahkan untuk maksiat. Seperti menggunakan uang untuk hal yang haram. Contohnya itu membeli minuman keras, lalu membeli narkoba, lalu berjudi, membeli rokok. Lalu yang kedua, merusak barang seperti mencoret-coret meja, terus mencoret-coret kursi di sekolah, terus merusak. Dan memecahkan barang karena marah. Lalu yang kedua ada israf. Israf adalah berlebihan atau melampaui batas dalam menggunakan sesuatu yang sebenarnya halal. Contohnya, Yang itu berlebihan. contohnya seperti apa? Yang itu berlebihan. Gaya hidup berlebihan. Contohnya mengganti seperti yang tadi yang di awal saya jelaskan, mengganti ponsel hanya ingin karena mengikuti tren, bukan karena kebutuhan. Lalu contoh yang kedua, ada makan dan minum berlebihan. Contohnya mengambil makanan yang terlalu banyak hingga tidak habis dan terbuang, dan membeli banyak minuman hanya karena ingin mencoba lalu tidak diminum sampai habis. Lalu ada dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Ada yang bisa baca? Lalu Adapun dampak negatif dan sikap hidup berfoya-foya di antaranya yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Dan yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan suka pamer. Dan ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, jika uangnya habis, frustasi. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Oke, terima kasih dari kita bertanya. Nah, dampak negatif yang pertama itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhiratnya. Orang yang terlalu sibuk mengejar kesenangan dunia seringkali lupa menjalankan kewajibannya kepada Allah. Waktunya lebih banyak digunakan untuk mencari hiburan di luar dan kenikmatan dunia daripada beribadah. Contohnya seperti lebih memilih bermain game atau jalan-jalan di mall daripada sholat tepat waktu.
Hindari beli barang yang tidak terlalu penting hanya karena ingin mengikuti tren. Contohnya, daripada membeli barang yang mahal hanya untuk gaya, lebih baik uangnya ditabung atau digunakan untuk kebutuhan sekolah atau pokok makanan. Lalu yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Artinya, sebagian harta yang kita miliki sebaiknya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Laki-lakinya. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Contohnya ya membiasakan seperti kita membantu teman sedang kesusahan Bu, seperti kayak lagi susah beli makan kita akan bantu begitu. Misalkan kalau teman kalian dengan musibah, nah terus kita harus membantunya. Kasih keras suara. Misalkan Artinya teman yang lain. misalkan teman kalian dalam Berdiri. musibah, kalau teman kita lagi dalam musibah, nah kita sebagai teman harus membantunya supaya meringankan musibahnya. Seperti itu. Terima kasih. Lalu yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Bergaya hidup sederhana, tidak berlebihan dalam menggunakan harta, dan tidak hidup bermewah-mewahan. Tidak perlu selalu membeli barang mahal. Fokus pada kebutuhan bukan gengsi. Contohnya itu menggunakan pakaian yang masih layak, meskipun bukan barang mahal. Lalu yang keempat, bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati artinya tidak sombong atau merasa lebih hebat karena harta yang dimiliki lebih banyak daripada orang lain. Contohnya itu seperti tetap bersikap ramah kepada semua orang, meskipun memiliki uang atau barang yang lebih banyak. Oke, sampai sini ada yang di sini sudah paham? Oke, saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan bagi dirinya menjadi 4 kelompok. Memisahkan diri menjadi 4 kelompok. Satu baris, satu baris. Contohnya, tiga kita satu kelompok nih. Sudah? Oke. Siapa kelompok 1? Lakinya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. 4. Nah, kelompok 1 itu tugasnya cari contoh kebutuhan dan keinginan.
Kelompok 2, cari contoh tabzir. Tabzir. Kelompok 3, cari contoh israf. Di luar dari yang saya jelaskan tadi atasnya. Israf. Lalu kelompok 4, cari cara menghindari hidup berfoya-foya. Apa Bu? Cari cara menghindari hidup berfoya-foya. Di luar dari ini. Waktunya 5 menit. 2 menit. Sudah? Siapa duluan yang mau? Kelompok 3 silakan. Misalkan itu sifatnya berlebihan. Misalkan sifatnya berlebihan. Ketika mengadakan ketika mengadakan acara terlalu berlebihan sampai meminjam ke bank sampai ratusan juta. Terima kasih. Itu tidak sesuai dengan kemampuan. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Berikutnya siapa? Kelompok 4. Betul. Baik, kelompok 4 itu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kami ketahui, yang pertama itu membuat anggaran keuangan, yang berarti merencanakan dan mengatur penggunaan uang agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya jika dalam sebulan kita dikasih ke orang tua kita misalnya 500.000, kita bagi misalnya kebutuhan makan dan kebutuhan kuliah itu 300.000, tabungan 100.000. Yang intinya mengatur keuangan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Yang kepada kelompok 4. Kelompok 2 lagi. Jangan kelompok 2. Baik, jadi contoh dari tabzir itu yang pertama membeli makanan terlalu banyak, juga akhirnya dibuang. Kemudian menggunakan air terlalu boros. Jadi ketika kita mandi atau berwudu secukupnya saja. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup dan beraktivitas dengan baik, seperti makan bergizi, air minum, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, obat-obatan saat sakit, dan transportasi. Sementara itu keinginan adalah sesuatu yang diinginkan untuk memberikan kenyamanan atau kepuasan, tetapi tidak wajib dipenuhi, seperti membeli ponsel terbaru, pakaian bermerek, makan di restoran mewah, liburan ke tempat wisata, atau memiliki mobil sport. Itu saja.
pembawaan materi dari